Berita Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu Jemaat GKI Sinar Kasih, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, baik di tempat tugas maupun rumah tangga kita masing-masing, secara mandiri di tengah suasana new normal pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pelayanan ibadah minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021 dengan penuh sukacita dan selalu berpengharapan kepada Allah yang adalah sumber segala berkat. Kedua, ibadah minggu ini menggunakan liturgi model 1 virtual dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini MTH yang didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Kiranya pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima dan dengarkan nanti memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam pelayanan, tugas, dan keluarga. Ketiga, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat atas pertambahan usia bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui, baik yang disampaikan langsung ke BPH maupun yang ditransfer melalui rekening BPH. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama, nominal, atau belum tercantum dalam berita keuangan dalam berita jemaat. Dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian kidung pujian bersama malaikat di sorga. Nyanyi
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami,
serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah puji-pujian dari grup Mawar Saron. Kepada grup Mawar Saron kami persilahkan. Nama Yesus pikat hatiku. La 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 la. Nama itu pikat hatiku. La 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 la. Nama itu pikat hatiku.
ikat hatiku, ya hapus semua dosaku, ya beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku, ya hapus semua dosaku, ya beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku, ya hapus semua dosaku, ya beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. La 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 la. Nama itu pikat hatiku. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini, kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimampukan untuk memahami, mengerti, terlebih-lebih melakukan firman itu di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 31, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Bagian dari perikop Perjanjian Baru. Saya akan membacakan firman ini bagi kita, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak, kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 bagi seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Syukur kepada Tuhan Yesus Sang Immanuel, karena kepada kita masih diberi kesempatan untuk dapat memasuki tahun yang baru. Dan hari ini adalah hari ketiga kita sudah berada di tahun 2021. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, di tahun yang baru ini tentu ada begitu banyak rencana dan harapan
yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Dan saya yakin bahwa masing-masing kita pasti sangat berharap di tahun 2021 ini kehidupan kita di segala aspek akan menjadi kehidupan yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun yang akan kita jalani tersedia 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Di dalam kita melewati kurun waktu selama 1 tahun ini, tentu kita tidak dapat menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kekuatan kita manusia serba terbatas. Kemampuan kita terbatas, dan dalam segala hal kita ini terbatas. Tetapi kita bersyukur, kita patut berbangga hati karena kita memiliki Tuhan yang begitu berkuasa. Tuhan serba maha dalam segala hal. Dan tentunya kita sangat berbahagia karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dan begitu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam mewujudkan kasih dan kesetiaannya kepada umat milik kepunyaannya. Dia Tuhan yang selalu ingin menyatakan yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Semuanya itu Ia lakukan karena Ia adalah Bapa yang penuh kasih dan kita adalah anak-anaknya yang sangat Ia kasihi, yang begitu bernilai dan yang begitu berharga di matanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam catatan perjalanan hidup kita umat manusia, ternyata tersingkaplah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita manusialah yang selalu berubah di dalam pernyataan kasih kita kepada Allah. Seharusnya ketika Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu setia kepada kita dalam segala keadaan, kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita harus tetap setia, kita harus tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Dia, dan tak pernah sedikit pun berpaling daripadanya. Akan tetapi sering sekali situasi dan kondisi yang kita hadapi mempengaruhi cara pandang kita, termasuk di dalam kita mewujudkan kasih kita itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita di minggu pertama di tahun baru ini berbicara kepada kita tentang betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Dalam Yeremia pasal 30 ayat 3 berbicara tentang janji Allah yang akan memulihkan dan yang akan mengembalikan umatnya Israel ke negeri asal mereka. Umat Israel yang saat itu sedang mengalami penderitaan di dalam pembuangan di Babel tidak pernah luput dari pantauan Allah. Rancangan Allah untuk umatnya tidak pernah berhenti, tapi terus berjalan. Sebab apapun yang dihadapi dan dialami umatnya, sesungguhnya rancangan Allah bukanlah rancangan celaka, melainkan rancangan damai sejahtera. Umat Israel yang saat itu sedang terpuruk, yang sedang menderita sengsara,
dan tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kekuatan pihak lawan, mereka tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk menolong mereka. Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan mereka. Hanya karena kasih Tuhan, Israel keluar bebas merdeka dan mendapatkan kemenangan, serta dapat kembali ke negeri asal mereka yang sudah sekian lama begitu sangat dirindukan dan dinanti-nantikan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pasal 31 Naskita, di sini Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Dan dalam perjanjian baru tersebut mau menunjukkan bagaimana Allah begitu sangat memperhatikan dan sangat mengasihi umatnya. Ungkapan yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 6 mendapat kasih karunia, memberi kasih yang kekal, membangun, memberi sukacita, memberi hasil dari kebun anggur, naik kepada kemuliaan Allah. Sangat jelas sekali di sini hendak menyatakan betapa besar peran Allah atau inisiatif Allah untuk mengubah umatnya. Cara Allah menyatakan kasih-Nya ditunjukkan dengan mengumpulkan kembali umatnya yang telah tercerai-berai dan memimpin mereka untuk mendapatkan sukacita, kesejahteraan, dan kemakmuran. Itu dapat kita lihat dalam Naskita ayat 7 sampai ayat 12. Allah menyatakan bagaimana Dia sebagai Bapa yang baik. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-9. Ia yang juga mengubah perkabungan itu menjadi sukaria. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-13 Naskita. Dan dalam pimpinan Tuhan, maka setiap orang akan menikmati sukacita. Para imam akan dipuaskan dengan berkat kelimpahan, sehingga mereka makin merasakan pimpinan Tuhan. Sementara para umat akan makin diberkati dengan hikmat dan kebajikan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 14 Naskita. Saudara-saudara sekalian, semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti bahwa Allah adalah segala-galanya. Ia sungguh-sungguh memimpin umatnya. Hanya oleh Dialah perubahan keadaan manusia dapat terjadi. Dan hanya di dalam Allah lah umatnya mendapatkan keselamatan, kesukacitaan, dan juga kemenangan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari tindakan Allah yang begitu mengasihi umatnya, kita bersama dihantar untuk melihat dengan iman akan perjalanan hidup kita di sepanjang tahun, bulan, minggu, hari, bahkan jam, menit, detik yang akan kita lalui bersama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat akan perjalanan hidup umat Israel. Ketika mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan, kemudian bersandar, berharap dan mengandalkan kuasa lain, ternyata hal itu tidak membuat mereka tambah kuat dan hebat, tetapi justru menjadikan mereka hidup dalam kelemahan, kekalahan, dan juga penderitaan. Saudara-saudaraku sekalian, sekalipun Allah tetap mengasihi dengan memulihkan keadaan mereka, hal ini bukan berarti kita harus menunggu mendapatkan pemulihan dari Allah dalam konteks kita sekarang ini. Karena sesungguhnya kita semua telah dipulihkan oleh Allah dengan
Rasul Paulus di dalam surat yang ia sampaikan kepada jemaat di Efesus menekankan bagaimana orang yang percaya itu telah dipilih oleh Kristus serta menjadikannya di dalam kekudusan dengan memberikan berkat rohani dari sorga, dan Kristus telah memilih umatnya untuk mendapatkan bagian yang dijanjikan. Jadi ketika kita melihat ke depan dengan iman sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur karena kita telah dipilihnya untuk mendapat bagian yang Ia janjikan. Ketika kita sudah melihat dengan iman akan betapa besar kasih Tuhan bagi kita umatnya, dalam kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan beri, yang masih Tuhan anugerahkan, mari kita bersama-sama menjalaninya dengan tetap hanya mengandalkan Tuhan Yesus Sang Maha Kasih, Sang Immanuel. Jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan orang lain atau apa saja yang kita miliki. Karena semua itu terbatas adanya. Sekali lagi saya mau katakan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Dia tidak terbatas dalam segala hal. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan mampu menjaga, menuntun, memelihara, serta menggembalakan kita menuju kepada kemuliaan-Nya. Saudara sidang jemaat sekalian, jika Israel pernah gagal dan kalah serta menderita karena mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan bangsa lain, bahkan ilah-ilah lain, kita sebagai umat Allah yang sudah dikasihi, yang sudah ditebus dan diselamatkan, tentu tidak akan mau mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain atau apapun yang ada di sekitar kita. Karena bagi anak-anak Tuhan, hanya Allah di dalam Yesus Kristuslah yang mampu menjaga dan menggembalakannya dalam perjalanan hidup ini. Walaupun dalam perjalanan hidup kita yang kita lalui dan yang kita jalani, entah kemarin, entah saat ini dan juga ke depan, mungkin ada banyak tantangan dan godaan. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, seberat apapun tantangan itu atau sedahsyat apapun godaan yang menghampiri, jangan goyah dalam iman dan harapmu. Tetap percaya. Tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, Sang Immanuel. Karena bersama Tuhan Yesus, kita akan dibawa kepada kemenangan, kesukacitaan, dan keselamatan, serta kehidupan yang kekal. Tuhan menolong kita semua, dan biarlah kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita bersama-sama akan diberkati melalui puji-pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Paula. Kepada Saudari Paula dipersilahkan. Saat ku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu pertama di tahun yang baru ini, kami boleh disegarkan dengan firman-Mu. Betapa kami bersyukur dan betapa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang peduli, dan Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Biarlah kebenaran firman yang telah kami dengar menolong kami semua di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, terus dengan berpaut, berpengharapan, dan mengandalkan Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka tinggal dan berada. Ajarkan kami semua umat-Mu Tuhan, untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Ajarkan kami semua umat-Mu untuk terus berpengharapan dan mau menjadikan Tuhan sebagai andalan dan senggembala yang baik bagi kami. Dan biarlah di sepanjang tahun 2021 ini, kasih Tuhan akan selalu kami rasakan dan penyertaan Tuhan akan selalu kami terima di sepanjang kehidupan ini. Hari-hari yang kami jalani, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon tangan kasih Tuhan terus memelihara dan terus memberkati kami. Kami berdoa untuk keluarga Kristen-Mu yang saat ini sedang berduka, karena mereka harus kehilangan keluarga yang begitu mereka cintai. Mohon topangan, kekuatan dan penghiburan dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mohon lawatan dan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, yang sedang menanggung beban berat. Mohon Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan, bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka terus dapat melihat betapa Tuhan hadir ada dan Tuhan menjadi penolong dan sumber kekuatan bagi mereka. Hidup kami di sepanjang tahun ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, setiap aktivitas dan rencana hidup kami mau serahkan kepada Tuhan. Demikian juga seluruh anggota keluarga kami besar ataupun kecil, yang masih dalam pendidikan atau yang sudah bekerja. Biarlah Engkau Tuhan hadir ada bersama dengan mereka semua. Saat ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah menganugerahkan kesehatan, umur panjang bagi jemaat-Mu, sehingga di minggu ini mereka boleh bersukacita, berulang tahun, bertambah usia kelahiran dan juga usia pernikahannya. Biarlah kesukacitaan yang mereka boleh terima membawa mereka untuk semakin bersyukur, untuk semakin hidup di dalam Tuhan, dan untuk semakin berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan negeri ini, kami menyerahkan para pemimpin kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan biarlah ada damai sukacita di negeri kami ini, dan biarlah pemimpin kami melakukan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab. Terpuji nama Engkau Tuhan, ini pengharapan kami, ini doa kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami naikkan doa ini bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini yang telah menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats pengantar persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 188, bait yang pertama dan seterusnya. Tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan.
marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.